Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Winnie Gewasa. Saya lahir di Nias tanggal 1 September tahun 1999. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Saat ini saya tinggal di Yayasan Panti Asuhan Simpan 3 Indonesia di Jalan Danau Toba nomor 14, Syekh Agul, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya fresh graduate dari jurusan Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan tahun 2023. Selama kuliah, saya aktif sebagai anggota unit kegiatan mahasiswa Kristen Universitas Negeri Medan. Dan selama kuliah juga saya aktif dalam pelayanan gereja anak Blessing Community di Medan. Saya memiliki kepribadian yang rajin, baik, ramah, sopan, dan disiplin serta bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu hal. Demikianlah perkenalan diri saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hanya nggak mau. Hari ini kita akan masuk pelajaran kita, tapi sebelumnya berikan dulu kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Terus tadi buka maskernya, berikan senyum kanan kiri. Jangan tegang diri, sela-sela aja. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke materi kita berikutnya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh Dona. Silakan Dona. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dona. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan masuk materinya, tapi sebelumnya Ibu mau semuanya dulu tersusun rapi, semua fokus ke depan. Nanti sambil Ibu menerangkan sambil ditulis, karena nanti di akhir pelajaran kita ada tes tertulis. Sudah semuanya siap? Baiklah. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang tahu kira-kira apa itu pengertian dan lipatan sebetulnya? Siapa yang tahu apa itu sebetulnya? Apa nak? Kemudian lipatan serbet atau serbet? Lipatan napkin bisa juga disebut dengan serbet. Lipatan serbet itu biasa lipatan yang digunakan di meja, menghias meja gitu. Digunakan untuk melap muka yang sedang makan. Bagus, mantap. Bagus sekali jawabannya, benar ya. Tadi kata Dona, lipatan serbet itu untuk menghiasi, yaitu salah satunya. Dan hari ini kita akan memasuki pelajaran kita. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari dulu sejarah dari lipatan napkin. Nah, Ibu mau tanya, mau menjelaskan? Jadi sejarah napkin itu sudah ada sejak zaman Romawi tua. Jadi kan kalau di luar negeri itu dibilang serbet itu napkin, tapi di Indonesia dalam bahasanya itu serbet. Jadi bisa disebut napkin dan bisa juga disebut serbet. Napkin itu sudah ada sejak zaman Romawi tua, tahun 1383 sampai 1365. Nah, dulu napkin ini terbuat dari adonan roti. Coba diperhatikan gambar ini. Tanda panah ini adalah dulu napkin dan terbuat dari adonan roti. Dan perkembangan zamannya berubah menjadi seperti kain. Nah, dalam bahasa aslinya itu, siapa yang kira-kira tahu dalam bahasa asli dari napkin itu apa? Bu. Apa itu? Serbet. Ya benar. Ya benar ya. Dan sekali jawabannya. Nah, dalam bahasa aslinya itu, napkin itu adalah serviette. Bisa dulu disebutkan, kita bersama-sama bilang serviette. Serviette. Oke, bagus ya buat responnya ya. Ibu bangga sama anak-anak Ibu. Semangat lah, jangan lupa semangat. Karena ini kan hari pertama masuk sekolah kan. Kemudian, nah untuk lebih jelasnya, tadi teman kita si Dona sudah menjawab pengertian lipatan napkin menurut dia. Dan menurut yang Ibu presentasikan ini di PowerPoint kita, Ibu mau Elijur, bacakan dulu Elijur apa itu lipatan napkin. Dirina. Pengertian lipatan napkin. Bentuk lipatan serbet yang biasanya diletakkan di atas meja sebagai hiasan dan mempunyai bentuk penampilan yang indah dan menarik. Terima kasih Elijur. Sudah berani yang membacakannya. Nah, jadi lipatan napkin itu adalah lipatan yang diletakkan di atas meja. Biasanya itu ada di hotel, di restoran. Kalau anak-anak pernah ke hotel itu atau
meja bulat itu nanti disediakan di sampingnya itu atau di depannya itu lipatan serbet dan lipatan napkin itu. Jadi itulah untuk pengertian dari lipatan napkin. Selanjutnya kita akan masuk bahan dan ukuran dari lipatan napkin. Tapi sebelumnya yang mau tanya lagi, siapa di sini yang tahu lipatan serbet itu terbuat dari bahan apa? Ada yang tahu? Dan berbeda. Ada khusus bahan kainnya. Setelah anak-anak tidak ada yang tahu. Nah, bahan dari lipatan napkin itu adalah, serbet makanan berasal dari bahan damas atau bahan yang mudah dilipat. Jadi kalau nanti ada soal ujian, ibu tanya serbet makan berasal dari apa? Jawabannya dari bahan damas. Dan ukuran serbet adalah 45 cm kali 45 atau 50 cm kali 50 cm. Disimak ya anak-anak, jangan melamun ya, perhatikan semuanya. Kemudian kita akan belajar tentang fungsi lipatan serbet. Siapa di sini yang tahu fungsi dari lipatan serbet? Saya, Bu. Oke, silakan ini. Yang saya tahu fungsi dari serbet itu sebagai hiasan untuk membersihkan mulut. Itu sih, Bu. Oke, dua yang disebutkannya. Terima kasih nak. Dua jempol untukmu. Semangat ya Denny. Ya, Ibu. Nah, kita akan belajar fungsi lipatan serbet. Yang pertama itu sebagai hiasan. Nah, kalau di sebuah meja atau restoran ada serbet itu sebagai hiasan di meja tersebut. Kemudian yang kedua untuk membersihkan mulut. Nah, nanti kalau ada tamu makan di sebuah hotel, itulah nanti fungsinya serbet itu untuk melap mulut tamu tersebut. Yang ketiga, ketika makan menutupi baju agar tidak kotor. Ya, benar sekali ya. Yang keempat, lipatan serbet yang indah dan rapi dapat menambah selera makan. Seperti gambar, kita perhatikan gambar ini, itu adalah contoh lipatan serbet di meja makan. Sangat indah kan, dilihat kan? Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis dari lipatan serbet itu ada dua. Yang pertama ada standing, yang kedua ada dia standing itu berdiri, yang kemudian yang kedua itu ada bentuk datar. Standing itu contohnya ada bentuk lilin. Coba dulu ibu mau tunjuk Friska. Friska coba tahu nggak Friska sebutan lipatan serbet salah satu di gambar ini? Bentuk apa saja? Tahu? Itu ada bentuk lilin, Bu. Terus Ada bentuk kipas, ya, terus ada bentuk pita. ya, Itu yang tinggi itu saya nggak tahu bentuknya. ya itu bentuk kelinci. Terima kasih Friska sudah berani menjawab ya. Tepuk tangan dong untuk Friska. Baiklah anak, jenis-jenis lipatan serbet itu adalah standing itu lipatan serbet yang berbentuk berdiri. Itu ada kelinci, ada lilin, ada bentuk kipas, ada bentuk kopi, dan ini ada bentuk pita. Kemudian underline itu yang bentuk lipatan serbet dan datar. Itu ada bentuk, coba perhatikan di gambar ini, ada bentuk baju, ada juga yang bentuk kipas yang bisa didatarkan di meja, ada bentuk di dalamnya ada sendok. Perhatikan semuanya anak. Ya, Ibu. Kemudian, nah faktor-faktor yang diperhatikan dalam memilih lipatan serbet. Coba dulu ibu mau Dona bacakan apa itu salah satu faktornya. Faktor kebersihan, Bu. Oke, jadi faktor kebersihan itu kalau kita mau membuat lipatan serbet itu serbetnya harus bersih, nggak boleh kotor, karena kalau kotor itu nggak bagus, nanti bisa membuat kalau misalnya tamu kan gak enak dilihat. Kemudian penampilannya, kalau penampilan itu dia bentuk terus dia harus terlihat rapi lah pokoknya, jangan asal-asalan bentuk lipatan serbetnya. Nah, hari ini kita sudah belajar lipatan serbet. Tapi ibu mau membuat video, cuman karena ada kesalahan videonya ada di laptop ibu ini, terus tadi ibu bingung cara memindahkannya, jadi nanti ibu kirim dari GCR atau ibu kirim di grup, ibu share-nya nanti kalian tonton, nanti setelah itu ibu akan kasih tugas. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Ibu mau tanya, dari pelajaran kita ini ada nggak siswa yang bisa anak-anak mau menyimpulkan? Bisa?
dari materi kita. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita. Jadi hari ini materi kita itu kita belajar tentang lipatan serbet. Itu lipatan yang berbentuk indah kemudian dihias di meja. Nah, Ibu akan membagi kelompok. Di sini tadi kita di grup itu ada 9 kelompok, jadi mau bagi dua, satu kelompok 5 orang dan satu kelompok lagi ada 1 orang. Coba ditulis, ini tugasnya. Ditulis ya. Kalau kelompok 1 ketuanya Dona, kelompok 2 ketuanya Aida. Kelompok 1 itu tugasnya yang pertama tulis ya Dona. Jelaskan pengertian lipatan serbet. Yang kedua, tuliskan dengan lengkap sejarah lipatan serbet. Itu yang ketiga, tuliskan dengan lengkap fungsi dari lipatan serbet. Yang keempat, nanti Ibu kasih ya, tuliskan dan jelaskan jenis-jenis lipatan serbet. Kemudian yang kelima, tuliskan beberapa cara memastikan lipatan serbet yang baik. Itu nanti di dalam kelompok itu didiskusikan, buat makalannya dan buat PowerPoint-nya dan dipresentasikan minggu depannya. Begitu juga dengan Aida ya, jangan lupa masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya. Dan minggu depan kita akan masuk materi. Materi kita minggu depan itu rancangan menu. Jadi anak-anak semua sudah bisa ya membahas materinya, karena minggu depan yang kita akan masuk pelajaran rancangan menu, Ibu akan tanya dan Ibu akan kasih poin sebagai step yang bisa dijawab. Paham semuanya anak-anak? Paham, Bu. Oke, terima kasih buat responnya. Tetap semangat ya dalam belajar. Tetap jangan semangat pokoknya sampai selesai. Oke?